Halo rekan-rekan pengolah data sekalian, saya Ahmad Al-Ghifari. Saya dipanggilnya biasanya Agi, dan juga seperti biasa di video sebelumnya saya sudah membahas modifikasi, salah satu modifikasi dari rumus if. Sebelumnya kan yang video pertama yang if itu konsepnya itu kan ini nilainya cuma satu ya. Nah ini saya nilainya ada dua nih ya. Nilainya ada dua ya, kategori yang terangan sih ya. Misalnya kategori A, B, ya A, B, C, kemudian D, ya nggak ada BC ya. Jadi terserah yang bikin nilai sih. Di sini ada kurang satu kolom lagi guys. Jadi kalau misalnya ada dua nilai ya harus dijumlahin guys ya. Jumlahinnya dari sini aja. Ya. Kolom satu itu termasuknya jumlah. Tinggal jumlahin aja. Gini, jumlah kita mau rumus if pelan-pelan ya, kalian amati baik-baik videonya. Kalian itu maunya apa? Maksudnya kategori A itu misalnya dinilainya berapa, kategori B dinilai berapa ya. Kita tulis dulu aja tuh dalam pikiran ya, kalau misalnya kalian udah ahli ya. Jika nilai misalnya ada yang lebih dari 180 ya, itu dia mendapatkan A. Jika ya nilai 169 atau ya 169 ya, itu dapat B. Kemudian jika nilai 159 itu dapat C, dan jika nilai kurang dari ya, kurang dari atau sama dengan ya, kurang dari sama dengan itu dapat D ya. Tuh udah tersistem ya guys ya. Jadi kalau misalnya ada nilai ratusan murid atau puluhan murid ya, untuk guru-guru nih guys ya, untuk yang masih belajar Excel ya, berpikirnya itu kategori yang if ya. If-nya itu pakai yang if s ya. Jadi bukan if lagi. Oke, langsung aja ya, kalian pelan-pelan aja atau pause videonya, ikuti cara berpikir dari rumus ini. If s itu kegunaannya apa sih? Kegunaannya buat ini, salah satu kayak kategori begini ya, kategori yang apa ya, kita buat itu ada rentangnya juga. Rentangnya itu kan banyak ya. Kalau misalnya yang tadi kan cuma dua, nah ini banyak nih ya. Kalau misalnya banyak itu pakai if s saja ya, tuh ya, direkomendasikan pakai if s ya. Oke, if s. Nah ini logical test itu kalau misalnya kalian pertama ingin nulisnya itu rentetan yang dari A, B, C, D, rumusnya itu ya, kalian harus cari yang lebih besar dari 179 ya, misalnya 180 ini ya. Nah gitu. Misal dari 179 itu A ya. Kemudian logical test 2 sama aja, ini juga lebih dari 169 itu B. Lanjut lagi logical test lebih dari 159 itu C ya. Lanjut lagi kurang dari sama dengan 159 ya, kurang dari sama dengan 19 itu dia dapatnya D. Oke, kurung tutup ya. Kalau misalnya nggak kurung tutup nggak apa-apa sih sebenarnya. Nah dia dapat yang 159, lihat ya, sama dengan 159, lihat nih itu D ya, udah dapet D ya. Kalau misalnya nggak ada sama dengannya aja ya, kita coba ya, kalau misalnya nggak ada sama dengannya nih, misalnya dia dapat berapa ya, tuh error
Kan kalau misal kita bikin rumus yang lebih dari 159, kemudian ada kurang dari 159, terus yang nilai 159 itu bagaimana gitu didefinisikannya, ya. Dia makanya begitu ya, error ya. Jadi kita harus apa ya, menggunakan logika juga ya. Menggunakan apa ya? Iya, logika. Kan ini kan kita yang buat rumus ya. Misalnya yang lebih dari 179 dapat A. Nah, itu kan semuanya kena tuh ya. 179 oke ya, itu di luar batas, atau misalnya 200 itu A juga ya. Kemudian lebih dari 169 ya kebaca juga. Nah, kalau misalnya ini ya, jadi kalau misalnya yang kurang dari 159 kemudian lebih dari 159, yang nggak kebacanya itu 159 ya, di tengah-tengahnya, jadi nggak kebaca, jadi error guys ya. Begitu untuk rumus if else ya, rumus apa ya, rentetan if ya, disebutannya apa ya, nggak tahu ya. Oke, semoga ini bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan share ya, pastinya, dan juga jangan lupa komen. Dan saya ada latihan untuk teman-teman atau rekan-rekan pengolah data, dan harap kirimkan di email saya ya. Ini udah ada jawabannya. Ya. Nah, ini ada nilai ya. Nilai, saya pakai ini aja lah. Nilainya itu jangan pakai ini. Nah, ini sederhana aja guys ya. Jadi ini kan bedanya cuma jumlahnya aja guys ya. Ini nah, lebih dari 89, lebih dari 79, lebih dari 69, lebih dari 59, kurang dari sama dengan 59. Oke. Gitu aja guys ya. Kerjain dan kirimkan ke email saya, di deskripsi juga ada. Oke, selamat mengerjakan.